Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Materi selanjutnya yang akan kita bahas sesudah yang kemarin konsep pembebanan, hari ini kita akan membahas konsep penyaluran beban, lanjutan dari materi sebelumnya. Kemudian untuk penyaluran bebannya, di struktur yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah struktur balok dan plat. Beban pada plat yang terdiri dari beban-beban mati, beban hidup, dan lain-lain disalurkan ke balok. Ya, jadi beban dari plat disalurkan ke balok. Balok di sisi platnya itu, di sisi kiri, kanan, kemudian di keempat sisinya ya, kalau itu ada di keempat sisi. Atau kalau misalkan tidak di keempat sisi, di mana ada balok, disitulah beban dari plat itu disalurkan. Kemudian beban balok dan beban yang diterima dari plat itu selanjutnya akan disalurkan lagi ke kolom. Nah, dari balok yang sudah menerima dari plat disalurkan ke kolom, dan di kolom kemudian dilanjutkan ke pondasi. Nah, kalau diperhatikan, ini penyaluran beban dari atas ke bawah. Ya, jadi dari plat, kalau itu plat atap paling atas, kemudian disalurkan ke balok. Balok di sisi platnya yang mendukung plat. Kemudian dari balok disalurkan lagi ke kolom teratas, terus kemudian sampailah di kolom terbawah. Kemudian di kolom terbawah itu beban-beban itu disalurkan ke pondasi. Nah, seperti itu penyaluran beban dari atas ke bawah. Ya. Nah, ini gambaran untuk plat ya, seperti ini. Saya ambilkan yang gambar satu potongan melintang plat ya. Ini ada plat, di sini ada berat sendiri plat ya. Kemudian di atasnya plat ini, kalau ini plat atap ya, ini berat penutup plat. Kemudian di atasnya lagi ada beban hidup di atas atap ya. Kemudian di bawah plat itu sendiri, di sini ada beban plafon, penggantung plafon atau plafonnya sendiri. Nah, di sini perhitungannya. Ini adalah platnya, kemudian ini baloknya, ini sampai ke bawah, ini kolomnya. Ya. Nah, untuk perhitungannya ini kalau tadi saya sebutkan U, ini saya tuliskan WU. Ya, kalau WU ini artinya dia itu bebannya itu per meter panjang. Ya. Jadi kalau penulisan bisa U saja, bisa dibuat WU, atau mungkin juga di buku lain nanti ada QU, tidak masalah. Indeksnya ini U itu adalah ultimate. Kalau di sini ada WD, D ini adalah dead load, L live load. Jadi WU sama dengan 1,2, ini 1,2 faktor beban untuk beban mati, kali WD. WD ini asalnya tadi dari berat sendiri plat, kemudian dari berat penutup plat, kemudian dari berat penggantung plafon dan plafonnya sendiri. Kemudian ditambah dengan 1,6 WL. L di sini adalah beban hidup. Ya. Jadi beban hidup, faktor bebannya adalah 1,6. Sehingga di sini totalnya WU sama dengan 1,2 WD ditambah 1,6 WL. WD ini seperti yang saya katakan barusan, ini adalah berat dari plat itu sendiri ditambah
berat lapisan penutupnya, dan berat plafon dan penggantung. Berat sendiri plat itu tingginya plat atau tebalnya plat dikalikan 24 kN per meter persegi. Per meter perseginya ini per meter lebarnya diambil 1 meter. Asalnya 24 kN per meter kubik. Nah, ini asalnya dari 24 kN per meter kubik. Ini adalah berat isi beton. Ya, jadi berat sendiri plat, tebal plat kali 24. Nanti satuannya kilonewton per meter. Kalau per meter platnya itu per meter persegi. Ya, jadi di sini per meter persegi. Kemudian WL ini didapat dari beban hidup atap. Untuk atap datar sudah tertulis di aturan di SNI 1727, ini 100 kg per meter persegi ditambah beban air hujan. Kalau beban air hujan ini tebal air yang diperkirakan, lapisan air hujan yang tertampung kali berat jenis air, berat volume air ya. Berat volume air kan 1 ton per meter kubik. Kemudian untuk beban lantai, ini gambarnya hampir sama, tetapi perbedaannya kalau di beban lantai ini beban hidupnya bukan lagi berat air hujan, tetapi beban hidup yang aturannya adalah beban hidup untuk lantai, tertulis juga di SNI 1727. Kemudian di sini ada berat sendiri plat, kemudian di bawahnya ada beban plafon, yaitu berat plafon dan berat penggantung plafon. Bedanya hanya di beban hidup. Kalau beban hidup itu di atas atap itu berbeda besarannya dengan beban hidup di lantai. Kemudian kalau ini sama ya, WU sama dengan 1,2 kali WD plus 1,6 kali WL. Berat sendiri plat juga tingginya plat, tebalnya ya kali 24, atau 24 ini berasal dari berat volume beton 24 kN per meter kubik. Nah, ini karena sudah dikalikan plat, tinggi plat, jadi untuk plat itu sendiri kilonewton per meter persegi. Ya, baru nanti kalau di balok itu per meter panjang, tapi ini masih di plat ya. Kemudian WL atau beban hidup ini adalah beban hidup untuk lantai, karena kita ini membahas plat lantai. Kalau yang di atap, beban hidup untuk plat atap, berbeda besaran saja. Di atap juga ada tambahan beban hidup dari air hujan. Nah, kemudian kalau distribusi pembebanan dari plat ke balok ini mengikuti garis leleh dari plat itu sendiri, yang sudutnya adalah 45 derajat terhadap garis mendatarnya. Jadi kalau plat itu ditumpu pada keempat sisinya, maka plat-plat yang di depannya balok, di depannya tumpuan dari balok ini akan menyalurkan ke arah balok yang menumpunya, dan ini mengikuti garis leleh dari plat, yaitu sebesar dengan kemiringan garis 45 derajat. Nah, ini. Jadi kalau balok yang di sisi kanan ini dia akan menerima beban plat yang berbentuk segitiga, sedangkan balok yang ada di sisi bawah ini dan di sisi bawah ya, padahal ini denah di sisi selatan dan sisi utara, ini bentuk beban platnya adalah berbentuk trapesium. Kemudian balok yang kiri ini sama dengan balok yang kanan berbentuk segitiga. Ya, nanti ini beban-beban dari plat ini akan
membebani balok, dan untuk ekivalensinya nanti bisa diratakan atau kalau mau menghitung langsung berbentuk segitiga juga boleh, berbentuk trapesium ini kalau yang trapesium juga boleh, dan boleh juga diratakan atau diekivalenkan ya. Jadi seperti itu. Nah, dari balok ini akan membebani kolom ya. Untuk kolom ini separuh dari balok yang kiri ya akan membebani kolom yang kanannya ini, dan separuh dari balok ya, balok yang kanan akan membebani kolom yang kanan, balok yang kiri ini separuhnya bagian yang kiri akan membebani kolom yang berdekatan dengan balok ini. Jadi penyaluran bebannya dari plat disalurkan ke balok, dari balok disalurkan ke kolom ya. Jadi seperti itu. Kalau digambarkan ini seperti ini kira-kira ilustrasinya. Jadi kita ambil balok yang tadi di sini ya, yang arah horizontal utara selatan ini. Kalau kita gambarkan, kita asumsikan ini ditumpu di dua sisi ya, tumpuan sederhana, sendi dan roll. Nah, di sini ada berat sendiri balok. Yang warna abu-abu ini berat sendiri balok. Kemudian di atasnya ini adalah beban-beban di luar berat sendiri balok. Beban apa saja? Nah, di sini ada beban dari plat, beban dari dinding kalau di sana ada dinding, beban dari balok anak kalau di sana ada balok anak. Kalau dari balok anak itu akan menjadi beban terpusat, tetapi di sini yang saya gambarkan ini adalah beban merata. Itu asalnya dari beban plat, beban dinding, dan beban yang rata ya, yang diratakan. Tetapi kalau di sini ada balok anak ya, itu dia akan membebaninya sebagai beban terpusat ya. Untuk berat sendiri balok ini adalah didapatkan dari luas penampang balok kali 24. Nah, kenapa 24? Nah, tadi kan berat volume beton 24 kN per meter kubik. Nah, luas penampangnya balok apa? Tinggi balok kali lebar balok. Kalau ini kita potong, dibuat potongan melintang, di sini ada penampang balok, misalkan baloknya berbentuk kotak, tingginya H, kemudian lebarnya B, berarti berat sendiri balok B kali H kali 24. Nah, kemudian satuannya apa? Kilonewton per meter panjang ya, karena B kali H sudah meter persegi. Jadi tinggal kilonewton per meter panjang. Kemudian berat dari beban plat. Berat dari beban plat yang tadi ada yang berbentuk segitiga untuk balok, ada juga yang berbentuk trapesium. Itu bisa dibuat diratakan menjadi berbentuk segi empat. Ya, diekivalenkan istilahnya. Nanti di pembahasan berikutnya akan kita bahas. Kemudian ada berat balok anak. Ini kalau ada, misalkan di tengah-tengah sini ke arah melintangnya itu ada balok anak. Nah, itu juga harus dihitung. Sehingga di sini akan ada beban terpusat dari balok anak tersebut. Ya. Ya. Pertemuan kita sampai di sana. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, bisa langsung, bisa dibuat pertanyaan melalui grup. Ya. Kira-kira itu materi untuk yang kedua ini. Materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.